yang menganggap bahwa berdoa di Padagi adalah bertentangan dengan nilai-nilai agama. Upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak di Borneo ini kadang-kadang tanggapi negatif oleh orang lain. Bahkan pada kelompok orang Dayak sendiri mencitrakan negatif berbagai ritus dan religi tradisional orang Dayak. Nah, bila kita mempelajari berbagai kebudayaan di dunia, sebetulnya masyarakat Dayak berdoa di Padagi adalah sesuatu yang biasa. Karena Padagi ini bagi orang Dayak adalah rumah ibadah. Sama halnya orang-orang Kristen di gereja, orang-orang Muslim di masjid, orang-orang Hindu di pura dan sebagainya. Hanya yang membuat berbeda adalah karena agama orang Dayak ini tidak diakui resmi oleh negara. Jadi bukan merupakan agama resmi negara. Di Indonesia sendiri sebetulnya religi tradisional berbagai kelompok suku diakomodir oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya secara legal formal negara mengakui bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai sistem kepercayaan sebelum agama-agama besar di dunia masuk ke Indonesia dan meraih pengikut yang sangat banyak. Nah, kondisinya adalah ketika kita kemudian menganut agama yang berasal dari luar itu, sepenuhnya kita kemudian meninggalkan tradisi kebudayaan warisan leluhur bangsa kita sendiri. Ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, di mana dalam Pancasila sendiri termasuk bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita satu. Sendiri sudah melakukan upaya-upaya pendokumentasian tradisi lisan pada orang Dayak di Kalimantan Barat ini sejak tahun 2002 yang lalu melalui satu organisasi komunitas yang dikenal dengan Pangingu Binua. Ada lebih
dari 700 catatan tentang berbagai ritus, adat istiadat dan hukum adat, cerita-cerita rakyat, kemudian pengetahuan tradisional, ada olahraga tradisional, kemudian ada arsitektur tradisional, ada seni, dan bahkan juga manuskrip. Kesemuanya ini tentu untuk menjadi bagian dari kami mendokumentasikan peradaban masa lalu orang Dayak di Kalimantan Barat. Semuanya itu tentu upaya kecil dari orang-orang seperti kami, namun apa yang kami telah lakukan sejak tahun 2002 lalu telah menghasilkan puluhan buah buku yang sudah diterbitkan, puluhan kali menggelar workshop dan lokakarya, dan termasuk seminar, dan kami mengundang banyak ahli di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana melakukan upaya-upaya penyelamatan atas eksistensi dan peradaban budaya Dayak di Kalimantan. Itu kami pada kesempatan ini memohon dukungan dari semua pihak, terutama dari orang Dayak sendiri, untuk bagaimana memulai meramu berbagai objek kebudayaan Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dan tentu saja bukan persoalan mudah, bukan perkara yang mudah untuk melestarikan budaya Dayak di tengah zaman globalisasi seperti hari ini. Namun meskipun upaya kecil dikembangkan melalui sebuah akun YouTube yang kami beri nama Akademi Dayaka, sebuah akun yang akan menceritakan berbagai hal tentang objek-objek kebudayaan Dayak di Kalimantan Barat. Tentu saja masih cukup banyak kelemahan dalam proses kami mentransformasikan tradisi lisan dan tulisan ke audio visual ini, khususnya melalui akun YouTube Akademi Dayaka ini, karena kekurangan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Namun kami optimis ke depan kami akan terus berkarya dan bekerja sama dengan semua pihak, sehingga Akademi Dayaka ini menjadi satu wadah pendidikan non formal yang ada di Kalimantan Barat. Dan tentu saja kami berharap ke depan banyak anak-anak muda Dayak, para pelajar, mahasiswa, para pekerja dan sebagainya, yang kemudian menggunakan akun YouTube untuk mengembangkan atau untuk memajukan objek-objek kebudayaan Dayak di Kalimantan Barat. Kami yakin bahwa upaya-upaya ini akan berhasil apabila semua pihak bersinergi untuk mengembangkan kebudayaan Dayak. Bagi pinang latom balaka dua, bagi kapur madu
Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Samo labu.